Hai, welcome to the Popin. So what's going on? Let's see in Popin. Tentunya masih bersama Konsta di sini hanya di Popin. Dan kali ini kita akan membahas mengenai seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dan bintang tamu atau narasumber yang akan kita hadirkan bergerak di bidang seni rupa yang bukan hanya menjadikannya sebuah hobi, tetapi tentunya menghasilkan. Apa saja yang dihasilkannya? Kita lihat, ini dia VT-nya. Oke guys, langsung saja kita invite, ini dia narasumber pertama kita. Halo. Halo Pak. Ya, silakan duduk. Ya Pak, sebelum kita berbincang-bincang, tentunya perkenalkan terlebih dahulu Pak. Ya, saya adalah Mr. Blanco. Ya. Ya sebenarnya bukan itu ya, cuman hanya nama populer saja. Yep. Kalau saya adalah Hadiatno. Ya, dan tentunya kesibukan Bapak saat ini apa Pak? Selain mengajar di seni pertunjukan Undirta, tetap eksis di berkesenian. Tetap eksis berkesenian ya Pak. Nah, kalau ngomong kesenian nih Pak, saya ingin bertanya, apa yang menjadi ketertarikan Bapak di bidang kesenian? Ya nggak tahu ya, tapi seni itu sudah membuat saya nyaman dalam hidup. Gitu. Oke, nyaman dalam hidup tentunya. Dan selanjutnya nih, ada originalitas sebagai seniman itu menurut Bapak apa sih Pak? Ini bagaimana, mau diterangkan detail apa sekilas saja? Sekilas saja, inti-intinya saja ya. Ya, kebanyakan orang mengenal originalitas adalah sesuatu yang berkait dengan fisik atau materi. Biasanya antara yang asli ataupun tidak, plagiarisme ya, semacam itu, mimesis. Tapi sebetulnya di dalam seni penciptaan, originalitas itu lebih pada sense of taste-nya. Ya. Artinya bagaimana seorang seniman mau mengungkapkan perasaan yang ia ingin ekspresikan. Jadi bukan, saya katakan lebih kepada keberanian seniman mengungkapkan atau mengekspresikan perasaannya. Iya. Nah, selanjutnya nih Pak, kalau misalkan menurut Bapak sebuah karya seni itu bisa dikategorikan sebagai karya yang benar atau salahnya seperti apa ya Pak? Ya, seni itu sebetulnya tidak mengenal salah dan benar, ya. Tapi hanya pendekatan indah dan kurang indah itu sebetulnya. Oh gitu. Tetapi benar dan salah juga boleh dipakai, terutama dalam teknik mengelola mediumnya. Iya. Ya, berbicara tentang teknik ya Pak. Nah, kalau ini proses terjadinya suatu tercipta karya seni menurut Bapak seperti apa sih Pak? Ya, prosesnya gitu Pak. Satu individu dengan yang lainnya sama. Tetapi utamanya seni adalah bagian daripada proses mengelola pengalaman. Ya. Karena tidak ada karya yang tercipta di luar itu ya. Misalkan pengalaman itu, kalau seni rupa adalah pengalaman visual yang tertangkap oleh mata, melalui indera kita mata, lalu mencoba diolah ya, diendapkan, direpresentatifkan ya, lalu melalui pemilihan media, misalkan kita dengan mengambil media lukis untuk kanvas ataupun pemilihan materialnya akrilik ataupun oil painting. Oke. Tapi kalau misalkan Bapak berkecimpung di dunia seni, terutama seni rupa ini, Pak, itu sudah berapa lama? Ya, sudah berapa lama ya? Orang kuliahnya juga di rupa juga. Oke, kuliahnya seni rupa dan sekarang menjadi profesi juga. Dosen ya, Pak. Ya, iya. Seni lukis, mata kuliah seni lukis, kritik seni. Ya. Juga grafis juga tadi saya. Dan tentunya sudah berpuluh-puluh tahun ya Pak, sudah berpengalaman ya. Dan tentunya Pak, ini
pengen tahu aja nih Pak tentang kesenian. Bapak kan sudah berpuluh-puluh tahun nih Pak. Kalau misalkan kita ini dalam satu audiens yang awam seperti saya ya Pak, awam dalam berkesenian mungkin gitu. Itu sebagai audiens kita benar-benar harus tahu mengenai kesenian terlebih dahulu apa seperti apa Pak? Itu ya pendapat itu bisa Ya. benar juga bisa salah. Tugas seni itu kan bukan untuk dimengerti, tetapi ya cukup dinikmati saja, itu kan udah bagian daripada proses menikmati seni. Tidak ada kewajiban seorang audien atau publik seni mengerti, tetapi andaikan mengerti ya akan lebih bagus. Iya, akan lebih paham tentunya ya Pak. Iya. Aduh, tentunya bersama narasumber kita yang pertama ini perbincangan cukup menarik, sangat menarik sekali. Tapi sayangnya ada yang mau lewat yang satu ini. Ini dia. Welcome back in Popin. So what's going on? Let's see in Popin. Nah, kali ini nih guys, tentunya sebelum kita mengundang narasumber selanjutnya, kita lihat dulu ini dia VT-nya. Oke guys, itu dia tadi VT-nya. Langsung saja kita undang, ini dia narasumber kita yang kedua dan ketiga. Halo. Halo. Silakan duduk. Nah tentunya guys, sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita yang kedua dan ketiga, kita mempersilahkan terlebih dahulu untuk mereka memperkenalkan diri. Silakan. Saya Yance. Ya. Saya Aryo. Oke, Mas Yance dan Mas Aryo ya, kita panggilnya Mas aja boleh? Boleh ya. Apa aja lah. Oke, apa aja bebas katanya. Si laki-laki gitu. Oke, baiklah. Sebentar dulu ya Pak. Dan tentunya kita dengar-dengar kalau misalkan ini Mas Aryo dan Mas Yance ini tergabung di salah satu komunitas. Boleh disebutkan komunitasnya apa? Ya. Komunitas kami Lorong Rupa. Iya, Lorong Rupa. Ya, yang bergeraknya di seni rupa gitu. Iya, Kalau saya sendiri di sketsa. di sketsa, Ya. Mas Yance Ya. dan juga Mas Aryo. Kria. Kria. Oke, saya mau tahu nih tujuannya untuk mendirikan komunitas itu untuk apa? Lebih ke tujuannya untuk ngebangun aja. Ngebangun peluang. Membangun peluang untuk seniman-seniman mungkin ya? peluang yang lain. Oke. Peluang untuk di dapur sih. Gitu. Selain itu nih, selain untuk menafkahi mungkin ya, Iya. selain itu ada tujuan atau visi misi khusus nggak untuk mendirikan komunitas itu? Atau melahirkan sebuah karya? Sebenarnya berangkat dari kegelisahan aja sih. Kegelisahan berapa berapa individu di sana Iya. gitu kan. Tentang persoalan lingkungan masyarakatnya. Ya tentang hal-hal yang sekarang kita lihat ini khususnya kurangnya positif ya gitu. Kalau menurutnya, iya Mas ya? Seperti itu. Kalau untuk Mas Arga sendiri? Kita lebih ke kebersamaan aja sih biasanya. Gitu. Jadi menjalin silaturahmi mungkin seperti itu ya. Dan tentunya bagaimana sekiranya proses terciptanya seni kria yang Mas Aryo dan Mas Yance buat?
main-main aja ya Mas. Main-main. Iseng-iseng tapi menghasilkan tentunya ya. Ya lebih ngeliat ini sih sebenarnya sumber daya lingkungannya juga kan. Kalau lingkungannya itu kita kadang-kadang yang kita bikin itu kan bukan dari barang-barang beli juga banyak gitu Iya. kan. Kita bikinnya dari limbah-limbah aja. Limbah-limbah yang ada. Iya. Awalnya sih iseng-iseng gitu ya. Dari iseng-iseng itu ya barangkali. Oh, jadi Barangkali memanfaatkan barang-barang yang ada tentunya Iya. seperti itu. Nah, kalau untuk kita kan membahas mengenai seni rupa nih. Saya pengen tahu seni rupa menurut Pak Blankon, kemudian Mas Yance dan Mas Aryo itu apa sih seni rupa itu? Pendapat-pendapat dari masing-masing bapak-bapak yang ada di sini. Apa ya, Pak? Kalau Hmm. ini sih suatu ungkapan Iya. perasaan, Iya. ekspresi Iya. yang dituangkan melalui pemilihan media. Media rupa itu tentu berbeda dengan media lainnya. Rupa bukan medianya di kanvas saja, tetapi juga bisa memainkan elemen-elemen yang ada di alam ini. Nah, Iya. lalu melalui pemilihan medium yang digunakan, proses penciptaan, lalu muncul sebuah keindahan, maka itu seni rupa yang bisa dinikmati. Oke, baik. Terima kasih Pak Blankon. Dan selanjutnya Mas Yance nih, seni rupa itu apa sih menurut Mas? Ini saya baru tahu dari Bapak nih sebenarnya. Ya kalau saya sih lebih apa ya, melakunya aja sih. Ya kalau untuk memahami seni rupa sendiri ya masih belajar ya. Iya. Jadi lebih apa, melaku aja. Bikin aja, berbuat aja. Iya. Ini masih belajar aja sudah bisa menghasilkan ya. Luar biasa banget nih Mas Yance. Kemudian dari Mas Aryo sendiri. Kalau untuk mengenal seni, menurut saya kita nggak yang ditujuin hati itu cuma bikin gitu aja. Oh gitu. Jadi berproses terus ya. Nah, kalau misalkan saya boleh tahu nih, Mas Yance dan Mas Aryo ini sudah bergelut di bidang seni rupa ini sudah berapa lama? Lama. Puluhan tahun juga seperti Bapak mungkin. Ya kalau saya sih, menurut saya sih udah berjalan begitu aja, kita nggak tahu dari kapannya gitu. Untuk mulai awalnya itu papanya nggak tahu. Oke. Sepertinya ini perbincangannya agak sedikit tegang. Mungkin kali ini kita harus main-main dulu. Ini ada challenge di mana ini konsta ada amplop di sini. Coba amplopnya mana? Oke, mana ya amplopnya? Nah. Oke, di sini ada amplopnya. Yap. Yap. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, baiklah. Nah guys, tentunya di sini Konsta sudah memegang 4 amplop nih bapak-bapak. Aku bilangnya bapak-bapak lagi deh ya, karena ada bertiga soalnya. Nah ini kan tadinya mau challenge, tapi harus ditahan terlebih dahulu biar pada penasaran. Jadi untuk kalian semua guys, langsung aja. So what's going on? Let's see in Papin. Hi guys, welcome back in Popin. So what's going on? Let's see it Popin. Dan tentunya sesuai janji kita di segmen sebelumnya bahwa Konsta di segmen ini mempunyai 4 amplop yang masing-masing amplop ini ada isinya. Tentunya bukan uang ya bapak-bapak isinya, tapi di dalamnya ada tokoh-tokoh seniman tentunya, yang mana bapak-bapak di sini harus menjelaskan tentang karya-karyanya dan beliau itu siapa. Boleh silahkan dipilih dari Bapak Blankon terlebih dahulu. Yang Boleh silakan, Mas. Ini saya duluan ya. Iya. Bagi 2 Mas. Bagi dua aja. Oke, boleh diwakilkan karena memiliki komunitas yang sama tentunya Mas Yance dan Mas Aryo. Memilih 1 amplop saja. Langsung saja boleh dibuka bebarengan, boleh, bisa.
Nah, ini dia dari isi amplopnya. Boleh diperlihatkan ke kamera? Ya. Jadi mau dijelaskan yang mana dulu nih? Boleh Bapak Blankon dulu? Boleh? Silahkan. Ini Vincent van Gogh ya. Iya. Populernya Van Gogh ya. Sekitar tahun 1816-an. Van Gogh ini ada beberapa karya dan terakhir karya yang lebih cenderung kepada ekspresif ya, walaupun dia juga berangkat dari naturalis, tapi melalui perkembangan waktu kemudian lebih terkenal sebagai seorang impresif dulu, post impress sampai ke ekspresif. Beberapa karya dari Van Gogh ini yang terkenal adalah self portrait atau potret diri dia, Starry Night, terus Palmer, Potatoes dan lain-lain, itu banyak sekali. Matinya sangat tragis ya dalam kemelaratan gitu. Karena untuk sampai berkesenian. Dan yang menikmati hasil karya seninya adalah kakaknya kalau nggak salah, dengan keluarganya lah ya. Betul. Ya. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Blankon. Dan selanjutnya nih dari Mas Yance, boleh. Ini kalau nggak Dijelaskan. salah Leonardo ya Mas. Ini Da Vinci Iya. apa ada Caprio? DiCaprio ya. Ya Masih ini muda, Leonardo ya. da Vinci nih. Saya kurang paham sejarahnya tapi Iya. karyanya yang saya kenal itu kalau nggak salah Mona Lisa ya. Iya. Mona Lisa sama Perjamuan Terakhir. Kira-kira. Sangat terkenal sekali ya Iya. lukisan Mona Lisa tersebut. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan dari Mas Aryo? Sudah cukup. Barangkali mau punya jenggot kayak gini mungkin. Boleh? Oke, berapa tahun lagi? Senang sekali ya berbincang dengan beliau-beliau ini. Dan tentunya kita akan berbincang-bincang lebih dalam lagi mengenai seni. Tentunya ini saya minta pendapat dari bapak-bapak yang ada di sini. Bapak Blankon, Mas Yance dan juga Mas Aryo. Menurut pribadi masing-masing nih, karya yang berkualitas dan tentunya dekat dengan audiens tuh yang seperti apa? Dari Saya Bapak dulu, boleh? karya yang punya nilai adalah sesuatu yang subjektif ya, bisa juga abstrak dan hanya melalui foto. Karya yang punya nilai adalah ketika kita bisa masuk ke dalam karya tersebut. Ya, Kalau dirupa, kita seakan ada di dalam sebuah yang digambarkan oleh si seniman itu. iya, Dan kita sebagai seniman juga harus memberikan bahasa universal bahwasanya pengalaman kita tetap diterjemahkan oleh audien atau publik seni bisa diterima. Dan karya yang berkualitas saya rasa yang mempunyai wujud daripada yang terstruktur di dalam seni rupa, misalkan garisnya, tekstur, komposisi, balance, ya, harmoni, dan banyak lainnya di dalam unsur-unsur seni rupa khususnya. Dan satu catatan, Ya. sekarang ini karya yang berkualitas kadangkala belum juga populer, tetapi Betul. karya yang populer pun bisa sebaliknya. iya. Betul Ya, terima seperti kasih. itu ya. Terima kasih Bapak. Kemudian dari Mas Yance sendiri nih seperti apa? Kalau saya sih lebih jauh ini sih mengenalnya lebih ke mana ya? Karya yang berkualitas tuh buat saya yang udah bikin orang seneng sih, Iya. gitu. Jadi orang ketawa aja seneng. Gitu. Iya kan? Bikin Ya. orang bahagia ya. Kalau sejauh ini ya gitu. Iya. Dan bisa menghidupi. Oke, bisa menghidupi itu yang paling penting sih sebetulnya ya. Dan tentunya kita penasaran ya guys, gimana sih hasil karya dari beliau-beliau ini? Nah, ini dia hasil karya dari Bapak Blankon. Kita lihat ya. Nah, ini Pak, hasil karya Bapak ini idenya dari mana Pak? Bisa dijelaskan? Yang karya yang pertama tadi, Ya. idenya di daerah saya bertugas ya, Betul. di daerah Banten, Ya. dan momen Banten itu ya sesuatu yang ikonik adalah Menara Banten, Ya. dan terselimut lalu muncul asap itu lebih kepada ungkapan ekspresi saya terhadap keadaan yang ada Ya. di Banten, lebih kepada kritik sosial ya. Betul. Ini juga ada
Alias kupu-kupu ya. Ya. Yang Ada kedua. gadis di tengahnya. Ya persepsinya nanti yang melihat ya terserah saja. Tapi saya memang ini lebih kepada sosialita di Banten. Iya. Termasuk karya yang gitar dalam kubistik dekoratif itu. Oke, itulah dia hasil karya dari Bapak Blangkon. Dan tentunya kita akan melihat hasil karya dari Mas Yance dan juga Mas Aryo. Ini dia. Nah guys, ini dia hasil karya dari Mas Yance dan juga Mas Aryo. Bisa dijelaskan? Boleh salah satu atau semuanya juga boleh? Ide-idenya dari mana? Inspirasinya dari mana? Boleh. Kalau itu kalau saya yang apa? Iya. Yang lukisan-lukisan itu. Ya. Intinya sih lebih apa sih? Mau mengabadikan aja sih momen-momen keluarga gitu kan. Iya. Kebetulan itu yang saya bawakan foto istri anak saya semua. Oh. Lukisannya gitu kan. Oh begitu, luar biasa sekali ya. Mau momen-momen itu aja sih, senyumnya gitu kan, Iya. hangatnya gitu. Dan dari perbincangan kali ini nih, saya pengen tahu nih Pak, bapak-bapak di sini, mas-mas. Jadi kayak kagok bapak bilang bapak apa mas gitu ya. Bapak Blangkon, Mas Yance dan juga Mas Aryo tentunya. Harapan kedepannya untuk kesenian di Indonesia ini seperti apa? Atau mau ada yang disampaikan pada pemerintah? Boleh, silahkan. Dari Bapak Blangkon dulu mungkin. Ya saya rasa banyak seniman ya, baik akademisi maupun non akademisi ya, atau seniman akademis atau tradisi. Seni di Indonesia kayaknya belum mendapat tempat. Ya terus untuk meningkatkan kompetensi diri. Ya itu aja. Baik, terima kasih banyak Bapak pesannya. Dan selanjutnya Mas Yance boleh. Ya kalau saya rasa saya setuju dengan Bapak juga ya kan. Lebih lanjutnya ya mau dibawa kemana gitu. Apresiasi seni bangsa ini kan. Ketika ini hanya sebatas jadi pajangan. Gitu. Tapi nyatanya banyak yang diambil gitu. Iya. Gitu aja kali ya. Nah baiklah guys, itulah tadi dia perbincangan-perbincangan hangat kita bersama ketiga narasumber kita tentunya. Ya guys, senang banget karena kali ini kita dapat kenang-kenangan tentunya di program kita ini di Popin, kenang-kenangan dari komunitasnya Bang Yance dan juga Mas Aryo ya. Boleh diperlihatkan karya untuk kita tentunya di Popin. Sedikit yang apa yang bisa kita Saya mewakilkan, ya saya mewakilkan. Terima kasih banyak. Wow, senang banget ya guys. Kita dapat kenang-kenangan yang sangat luar biasa ini dari komunitas Bang, ya? Lorong Rupa ya. Dari komunitas Lorong Rupa tentunya dari perwakilan Mas Aryo dan juga Mas Yance. Terima kasih banyak. Saya simpan dulu di sini. Dan tentunya kita mendapatkan kesimpulan dari talk show kali ini karena melalui seni kita dapat berekspresi dengan bebas dan juga dengan seni merupakan salah satu wadah untuk mereka yang ingin bersuara dan juga pemberani karena tidak bisa untuk berdusta pada dirinya sendiri. Saya Konsta tentunya bersama kru yang bertugas mohon pamit undur diri. So what's going on? Let's see in Popin.